bagaimana sih proses manusia yang mengalami kebangkitan spiritual secara alami? Pertama-tama, biasanya manusia ini bakalan jatuh dulu ke sebuah fase dalam hidup mereka yang merupakan titik terendah. Manusia biasanya akan jatuh dan mengalami penyakit yang hebat atau tertimpa musibah lain yang membuat dia kehilangan banyak hal, entah kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan pasangan, atau kehilangan teman-temannya. Dan peristiwa kejatuhan ini tuh sakit banget, baik lahir maupun batin. Saking sakitnya, sampai-sampai nggak cuma fisik doang yang menderita sakit, tapi secara mental biasanya akan jatuh ke dalam lembah depresi juga. Nggak cuma stres lagi, tapi udah menderita depresi. Bahkan nggak sedikit yang sampai kepengen banget buat bunuh diri, saking beratnya beban pikiran dan sakitnya penyakit yang harus diderita. Ketika sudah benar-benar jatuh ke titik terendah inilah, manusia akan mendapatkan sebuah titik balik. Dari yang semula sakit, baik fisik maupun mental, dia akan sampai ke titik di mana dia pasrah atau ikhlas dengan segala hal yang sudah terjadi. Setelah ikhlas dan pasrah inilah, baru biasanya masalah dan penyakit yang dia derita akan teratasi satu persatu. Tapi seiring dengan selesainya semua problem di hidup dia tadi, manusia jadi berpikir dan merenung. Dia biasanya jadi lebih suka menyendiri dan menjadi pengamat atas setiap peristiwa dalam kehidupan. Perilakunya jadi lebih kalem dan pendiam. Tapi di balik diamnya itu, sebenarnya manusia yang mengalami kebangkitan spiritual ini sedang mengamati sambil merenung. Dia juga jadi suka mempelajari ilmu-ilmu spiritual dari beragam sumber, baik yang berasal dari agamanya maupun ilmu dari sumber-sumber lain. Semakin banyak dia belajar, semakin banyak ia diam. Tapi tanpa disadari, ilmu yang diserap juga semakin banyak. Dan orang yang mengalami kebangkitan spiritual biasanya hidupnya lebih cepat bangkit dari keterpurukannya yang kemarin. Bangkitnya nggak sekedar menyelesaikan sakit dan masalah yang menimpa dia aja, tapi bangkitnya sekalian sambil upgrade diri. Kepribadiannya jadi lebih baik, dia jadi lebih suka belajar, dia jadi lebih banyak mendengar. Dan semakin lama, jika sisi spiritualnya semakin diasah, dia akan tumbuh menjadi manusia yang semakin bijaksana dan arif.